Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, sehat dalam pembelajaran olahraga di rumah. Baik, anak-anakku, hari ini adalah materi terakhir dari mata pelajaran Penjas. Setelah itu Ananda akan mengikuti yaitu penilaian akhir semester. Sebelum Ananda melaksanakan penilaian akhir semester, nanti setelah materi terakhir ini anak-anak akan diberi tugas sama Ustadz, yaitu tugas di LKS dan juga ulangan harian. Baik, untuk materi terakhir ini yaitu Ananda akan mengetahui dan juga melakukan gerakan sikap berdiri dan berjalan. Nah, karena ini adalah gerakan sehari-hari yang Ananda lakukan, yaitu apa sih tujuannya sikap berdiri dan sikap berjalan? Yang pertama, sikap berdiri yaitu tujuannya gimana anak-anak bisa melakukan sikap tegak. Ya, anak-anak melakukan sikap tegak. Jadi berdiri itu tidak boleh membungkuk. Jadi bagaimana Anda tujuannya itu bisa bersikap tegak, gagah, ya sikap tegak. Apalagi laki-laki, ya nggak boleh bungkuk, nggak boleh atau menceng, ya. Jadi harus tegak. Bagaimana Anda mengetahui sikap tegak? Itu. Kemudian sikap jalan. Sikap jalan ini tujuannya atau manfaatnya yaitu ini adalah gerakan olahraga ringan, ya. Kita olahraga itu nggak harus mahal, olahraga nggak harus mengeluarkan biaya, olahraga tidak harus yang berat. Olahraga ada yang olahraga ringan yaitu dengan cara olahraga berjalan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa. Baik anak-anak. Sikap yang pertama yaitu sikap berdiri. Sikap berdiri itu ada 2 poin. Perhatikan ya, sikap berdiri ada 2 poin yaitu sikap berdiri tegak sama sikap berdiri istirahat. Sikap berdiri tegak ini yang pertama, poin yang pertama yaitu posisinya tegak anak-anak. Jadi posisi tegak, badan lurus, tidak boleh membungkuk, pandangan kita ke depan, kedua kaki rapat bertemu seperti ini nanti kakinya, ya. Tidak boleh begini, ya harus rapat, ya. Kemudian antara kedua kaki harus rapat seperti ini. Rapatnya seperti ini, ya. Tidak boleh menggang, jadi rapat kakinya. Ya. Kedua tangan rapat di samping. Ya. Posisi kepala tegak. Ya, pandangan ke depan. Itu posisi tegak atau sikap tegak, ya. Tidak boleh gini, ya. Nanti Anda melakukan prakteknya sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Contohnya seperti ini tegak, ya. Nanti Anda akan melakukannya karena ini sangat mudah, ya. Nah, contoh berdiri tegak itu seperti ini, anak. Dilihat contohnya, ya. Baik, poin yang kedua yaitu sikap berdiri istirahat. Sikap berdiri istirahat ini biasanya digunakan pada saat upacara, sama seperti sikap tegak. Jadi Ananda kelas 1 yaitu harus mengetahui gerak dasarnya atau sikap dasarnya berdiri. Karena ini berpengaruh pada saat nanti melakukan upacara, ya. Ada sikap tegak, ada sikap istirahat di tempat. Jadi sikap berdiri istirahat ini yaitu sikap istirahat di tempat, ya. Bedanya yaitu pada posisi kaki sama tangan
Persamaannya yaitu pada pandangan kita tetap ke depan. Badan kita dari kaki sampai kepala itu lurus tegak. Nah, bedanya di tangan, kedua tangan itu di belakang badan, ya, di belakang badan. Posisinya nanti tangannya di daerah pinggul, ya, kedua tangan dipegang seperti ini, ya. Kemudian kaki selebar bahu, ya, nggak boleh terlalu lebar, ya, selebar bahu, ya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Baik ya, kemudian yang kedua itu ada sikap jalan. Nah, sikap jalan ini yaitu ada 3 poin, yaitu sikap berjalan di depan, kemudian sikap jalan di tempat, kemudian jalan jinjit. Ini biasanya digunakan beberapa gerakan atau sikap ini digunakan, ada yang untuk baris berbaris atau bisa ada yang untuk senam atau olahraga. Ya, banyak sekali manfaatnya anak ya. Yang pertama sikap berjalan ke depan. Ini sikap berjalan ke depan bisa kita lakukan sehari-hari. Tapi jangan disepelekan, jangan diremehkan anak-anak. Pada saat kita berjalan ke depan, ya, pandangan kita harus ke depan. Apabila anak-anak berjalan posisinya, ya, menghadap ke belakang terus, maka takutnya apa? Tidak tahu pandangan yang di depan itu, entah itu ada mobil atau sepeda motor, ya. Kadang-kadang anak-anak itu berjalannya delereng. Jadi bahaya anak ya. Berjalan jangan delereng, jangan tolak-toleh. Boleh tolak-toleh, boleh kanan kiri belakang, tapi hanya sebentar, nggak boleh lama-lama, tak bahaya karena pandangan kita ke depan berjalannya. Ya, posisi tangan sama kaki yaitu bergantian. Ya, apabila tangan kanan ke depan, maka kakinya yang kiri ke depan. Sebaliknya, apabila yang kiri ke depan, maka kaki kanannya ke depan. Ya, jadi diayun kalau berjalan. Ya, berjalan tangannya diam kayak robot nanti. Ya, jadi tentu berjalannya sikap berjalan seperti ini anak ya. Kemudian yang kedua yaitu sikap jalan di tempat. Nah, sikap jalan di tempat itu posisinya ya sama, tangannya diayun, nah ininya tegak, badan tetap tegak, ya. Kemudian kedua kaki diangkat setinggi paha, ya. Jadi jalannya di tempat, nggak boleh berjalan, ya. Jadi jalannya di tempat, nggak boleh berpindah tempat, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu jalan jinjit. Nah, jalan jinjit ini menguatkan otot apa? Kakinya. Berjalan jinjit. Ya. Jadi berjalan jinjit itu sama, tangan diayun, tapi kita berjalannya jinjit. Kalau sikap berjalan ke depan kan pakai biasa ya, telapak kaki biasa. Kalau ini menjinjit jalannya. Ya. Tetap pandangan ke depan, posisi badan tegak, ya. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Baik,
Setelah Ustadz memberikan pemahaman yaitu dan juga gambar atau contohnya, ya, jadi dari semua itu maka dapat disimpulkan sikap berdiri dan sikap di jalan, sikap jalan itu intinya yang pertama yaitu pandangan kita selalu ke depan. Yang kedua, posisi badan kita harus tegak. Itu inti poin dari sikap berdiri dan sikap berjalan. Baik, jangan lupa untuk tugasnya Bunda, Ayahanda atau saudara yang ada di rumah, kakak adik, tolong dibantu untuk tugas Ananda dalam melakukan tugas sikap berdiri dan sikap berjalan. Ya. Jadi tugasnya silakan dikirim langsung ke WA Ustadz Abdan. Nanti untuk absen dan nilainya langsung manual, langsung saya masukkan di lembaran atau di buku nilai. Baik, cukup itu saja untuk tugas dan juga materi akhir hari ini. Semoga anak-anak bisa melaksanakan dan juga menyelesaikan dengan baik. Apabila Ustadz ada salah dalam perkataan dan juga gerakan yang Ustadz berikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yes.